Oke, sobat Your Story Official. Kali ini kita berlokasi di daerah Rawamerta di Karawang. Tempatnya di Museum Rawa Gede. Oke, kita udah ketemu dengan narasumber yang luar biasa di hari ini, Bapak Sukarman. Dia ini pengalamannya banyak banget, terus juga melakukan penelitian juga tentang sejarah. Udah pernah merasakan langsung ke Belanda juga. Ini banyak yang bisa kita gali dari Bapak Sukarman sumber hari ini. Oke, kita langsung aja kita tanya soal sejarah Rawa Gede ya, Bapak Sukarman. Oke. Mungkin boleh ceritakan Pak sejarah tentang Rawa Gede dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya ini saya sebagai generasi penerus bangsa di sini ya, dari orang tua sendiri. Peristiwa Rawa Gede adalah tanggal 9 Desember tahun 1947. 9 Desember tahun 1947. Negara kita udah merdeka. Kenapa ada terjadi pembantaian? Nah ini memang panjang kalau kita lihat latar belakang segala macamnya. Ya saya akan menjelaskan sekilas aja. 9 Desember 47 ini orang tua pribadi saya baru nikah 6 bulan, ibu saya namanya Ibu Cawi. Dengan siapa? Suaminya Pak Bito. Baru 6 bulan terbantai tanggal 9 Desember 47. Salah satu korban. Iya, Ibu Abi suaminya. Itu 9 Desember 47. Bayangkan dari pagi subuh sampai sore, di sini korbannya satu hari 431 orang. Semua laki-laki. Semua laki-laki Pak. Dari usia 15 tahun ke atas. Karena gara-gara mencari seseorang namanya Kapten Lukas, baru usia 24 tahun waktu itu. Orang yang dikejar-kejar kemana-mana, memang latar belakang Pak Lukas luar biasa. Makanya dikejar-kejar sama sekali oleh Belanda. Dia itu kalau ditembak nggak kena, kalau masuk rumah ditinggal hilang, itu Pak Lukas. Tapi oleh Belanda 3 direbut senjatanya 1, ditembak oleh 2 Belanda nggak kena-kena, tapi dia pegang senjata, mati laku yang 3. Yang 8 waktu di Cikampek, dia tanya ada berapa orang Belanda di markasnya. Sekarangnya di Polsek Cikampek yang Jalan Purwakarta, Jalan Lama ya, itu markas Belanda juga. Ada 8 orang berbaju oranye besar-besar, bawa senjata panjang, kata pedagang. Dia bawa anak buahnya Letnan Sanif dan Nugroho. Sanif, Nugroho, kamu di sana di depan. Kalau ada Belanda keluar, tembak. Emang bapak mau kemana? Aku mau masuk ke dalam. Belanda 8 bapak masa sendiri. Tunggu aja, aku jalan belakang. Tapi pas jalan belakang, pegang pintu, ada Belanda yang mau keluar. Pegang pintu lagi, jadi gimana? Tarik-tarik kan. Ya Belanda gede tinggi, Pak Lukas kecil, pendek. Jadi tarik Belanda, malah dia hebatnya apa? Ikut mendorong tangan kiri, tapi tangan kanan siap pegang pistol. Ya, pas tarik juga tuh, ya Belanda kan nggak sadar sampai duduk, tempelin perutnya, nggak tahu siapa kan ini. Ternyata ditembak dan berbunyi mati. Yang besar tinggi berpakaian diangkat oleh nggak kuat, orang gede tinggi gitu, ya orang segede ini angkat segitu kan lumayan gitu ya. Diseret bawa keluar 5 meter di luar, ditelanjangin dan kata saya mau apa bapak itu telanjangin, buka bajunya, aku mau dipakai nyamar. Oh, buat penyamaran. Bayangkan orang besar tinggi pakai yang kecil, segini tangannya, Gombor, gombrang ya gitu ya. Itu langsung dipakai, petnya dipakai sampai hidung kan. Ya saking gedenya baru pet Belanda. Tapi Belanda yang ditelanjangin nggak pakai celana dalam lagi. Kasihan. Ceritanya Pak Lukas. Langsung dia masuk ke dalam, pas kamar ngintip. Ternyata Belanda 7 berjajar pegang senjata. Lagi pada duduk maksudnya. Ya ngobrol lah gitu. Jaga gitu ya. Aku siap masuk ke dalam. Tapi petnya pakai hidung, jadi aku begitu masuk buka pintu, mundur dia jalannya. Tapi udah tahu posisi Belanda kan? Di mana-mana. Mundur dia. Pas 2 langkah dari pintu, pas mundur dibentak oleh Belanda. Ini Belanda kecil dari mana? Belanda kecil. Iya, Belanda kecil kan bajunya aja gitu. Belanda kecil dari mana? 2 kali dibentak, balik kanan. Tapi dia hebatnya apa? Buka pet dulu kan. Jadi melihatnya ke sini, ke muka semua kan, Belanda yang 7. Tapi fokusnya. Dia siap mengambil pistol di tangan kanannya ke saku. Pas dibuka, kaget, langsung dibantai mati semua. Itu hebatnya Pak. Tapi dia orang tukang maling,
Itu senjatanya ya Banser itu belum punya senjata kan. Itu udah 7 tadi senjatanya dipanggul sama dia, bawa keluar. Iya, tapi petnya sampai hidung juga jalan keluar, tapi nggak sadar kan. Letnan Said Nugroho 13 meter kalau jalan keluar tembak oleh Pak Sanit, mohon maaf, ditembak jangka 10 meter. Hah? Di Belanda kecil, tembak berdua, tapi nggak kena. Jarak 10 meter? Iya. Sampai 7 meter ditembak lagi, nggak kena juga. Jadi ngomong, di Belanda jagoan. Terdengar oleh Pak Lukas. Langsung petnya dibuka, mau ditembak jangan 5 meter. Waduh komandan. Nah gitu, ini Pak Sani. Mohon maaf, Pak Sani baru meninggal 2016. Orang Dawan Cikampek. Iya, Karawang. Letnan Jenderal pangkat akhirnya. Yang pernah nembak Pak Lukas. Bapak pernah ke sana bicara, betul, bukan orang lain, aku yang seperti itu, kata Pak Sani. Waktu meninggal ya Bapak karena dikasih teleponnya, Bapak diundang waktu dia meninggal oleh keluarganya di Dawan Cikampek. Itu yang pernah tadi dulu Bapak tahun 90 wawancara dengan Pak Lukas tuh di Ciranjang, di Sukabumi, di Cianjur. Oh, Cianjur. Iya, Ciranjang Cianjur, karena istri yang muda maksudnya. Nikahnya tahun 90 di sana, di sini ada di sana. Itulah sampai 2 tahun Bapak ini seperti. Ini itu loh gara-gara mencari sesat Orang. Satu hari korbannya 431 orang. Malah di bantai itu dikumpulkan setiap rumah, kumpulin. Ada 20 atau 30 orang. Tanya, di mana Pak Lukas? Jadi walaupun tahu bilangnya tidak tahu. Di mana markas pejuang di sini? Tidak tahu. Di bantai. Tapi hanya laki-laki Semua yang dicari. Yang 12 tahun 10 tahun mau liatin aja juga sampai pernah di sini dikeluarkan. Oh, dikeluarin juga. Iya, yang dibantai adalah orang yang usia 15 tahun ke atas. Ya lari, yang orang 10 tahun nyumpet daripada itu kan, gitu. Ikutan. Iya. Tapi ya sampai Belanda mencari. Ada satu rumah udah jam 10 siang, mendengar dia belum digedor oleh Belanda gitu ya, belum itu. Ada tembakan ngeborondong gitu. Nyamperin. Ternyata, waduh yang dibantai kok umur 15 tahun ke atas. Lari lagi ke rumahnya. Rumahnya panggung tinggi. Terus apa? Pak, nanti kalau Belanda ini jangan dibuka. Kenapa? Tuh di sana yang dibantai laki-laki semua. Jadi anak kita juga sasaran tuh, si Atung 15, si Adul 17. Satu rumah dengan bapaknya, 4 orang. Dikunci rapat doang double. Tapi 15 kemudian datanglah Belanda ke rumah itu. Digedor rumah panggung itu, nggak keluar-keluar, dibakar. Setelah mau habis, udah separuhnya dibakar, bapaknya ngomong, Atung, Adul, kamu lari ke selatan, aku dengan ibu ke utara. Begitu roboh, ya loncat. Yang dikejar kan bapaknya dulu. Ya, laki-laki itu. Ya, setengah jam terbantai, kemana tadi anaknya? Lari ke selatan. Ya itulah selatan tuh yang kali itu. Si Atung dan Adul sampai di kali, Adul yang kakaknya tiba buka celana panjang, bajunya buat tinggal celana pendek aja. Si Atung buka celana panjang tapi bajunya dibuka, datang Belanda mau masuk ke kali teh, berangkulan. Tapi dibantai di pinggir kali. Tetap kena juga. Iya dibantai ya karena ditodong gitu ya. Meninggal. Tapi setengah jam kemudian dihanyutkan ke air yang sedang banjir ke kali itu. Apa yang terjadi? Ibunya udah jam 2 udah beresin suaminya ke rumah adek. Hanya kemana anakku saking sayang anak, mencari jalan-jalan. Tapi sampai pinggir kali ada ibu-ibu, ibu kemana? Cari si Atung. Oh tuh di situ di bandai aku liatin. Gitu kata ibu itu. Karena wanita melihat juga nggak apa-apa. Iya, karena yang dicari laki-laki. Pas sampai di sana cuma darahnya kan. Mana jasadnya? Dihanyut ke air. Waduh, seorang ibu jam 2 turun ke kali ya, tapi segini deras ya susah cari sampai sore. Terus mohon maaf, besoknya air udah segini, 3 orang keluarga turun nggak kecari. Akhirnya hari ketiga, hari Kamis segini turun 5 orang ke tengah-tengah cari sampai perbatasan mana desa sana. Ya udah mungkin jauh akhirnya kan gitu. Tapi besoknya hari Jumat ada berita Atung dan Adul ngambang di Pasir Awi perbatasan. Baju si Atung bajunya nyangkut, ada patok gitu. Pas di hari Jumat jam 9 pondok ke sana, belasan orang lah gitu ya. Pas diangkat apa ternyata masih berpelukan Atung dan Adul. Makanya Bapak abadikan seorang ibu merangkul 2 anak tuh di atas yang kuning. Itu di Martem Atung dan Adul. Tuh makamnya si Atung pas tiang lampu.
Watu Adul. Ini pemindahan 3 tahun kemudian dibuatkan satu tempat. Dulu mah di rumah masing-masing. Terus apalagi jam 11 itu tadi jam 10 kan peristiwa itu ya. Peristiwa pembantaian. Ya, waktu Atung dan Atulma itu ya. Jam apa? Jam 11. Belanda nggak percaya, 40 orang dijajarkan di pinggir kali. Maksudnya kalau ditanya di mana Pak Lukas, tetap bilang tidak tahu walaupun tahu. Yang kedua, di mana Marxisme? Tidak tahu, bantai kan gitu. Nah, ini yang 40 di pinggir kali, satu-satu ditembak nih. Di mana Pak Lukas? Tidak tahu. Di mana Mang? Tidak. Tembak, tekdung, nyebur ke air. Yang kedua, kalau takut ditembak, ya bilang aja tuh di sana bisa aja belum tentu ditembak kan. Paling untuk ngantar. Tapi jiwa mereka mempertahankan. Jadi semua ditembak tekdung tanya begitu. Ternyata banyak yang tahu lokasi itu markas video. Sampai 40 di tekdung semua. Makanya di sini dulu ada kalimat jaga tekdung. Jaga tekdung. Nah itu gara-gara tembak tekdung cebur ke kali. Jadi korban-korban yang ditembak di kali itu apa termasuk yang dimakamkan di sini atau itu ada enggak? Ya tertulis tadi ada tuh seperti Atung Adul kan keangkat ya, tapi yang hanyut jauh mah ya susah. Hanyut kan? juga berarti ada Itu paling banyak justru di kali, sengaja sampai 40 tadi. Bapakku Pak Kadi namanya masih bujangan, itu memang sengaja lagi dijajarin di kali udah bantai. Ternyata dia mau loncat ke air yang udah banyak 2 orang. Jadi selamat itu bapakku yang bujangan Pak Kadi. Makanya 48 nikah dengan janda ini Ibu Cawi. Makanya bapak kelahiran 49. Bapak ini dari orang tua sendiri menulis apa-apa tuh kejadian-kejadian ini. Bukan apa saksi hidupnya sampai nangis menjelaskan. Iya, menggali kuburan pakai bedong. Ibu untuk suaminya Uwaku tuh. Hotol itu suami Uwaku. Wa Acih, kakaknya bapak. Nikah tahun 44, 45 punya anak 1 namanya Empong. 46, 47, ya 47 terbantai juga. Empong sekarang masih hidup di Lebak, Banten. Kenapa namanya itu Empong? Ini Sukarman. Ya kalau Empong mah zaman Ipong katanya lahirnya. Iya karena waktu zaman Jepang ini 44. Ini mah Sukarman, Sukarman lahirnya gitu. Iya ini kenyataan. Makanya tahun 51 Belanda sampai saat ini mengakuinya di mahkamah aja. Saya menggugat agar mewakili kemerdekaan 745. Tapi Belanda mah negara kita no. Jawab. Yang diakui 27 Desember 49 setelah konferensi meja Bundar Kedaulatan Republik Indonesia. Itu Belanda menjawabnya. 9 Desember 47 ini agresi militer. Ya. Kata dia apa? No, masih negara bagian. Kata dia. Korban 431 orang. Itu pelanggaran HAM berat. Jawabnya apa? Cuman 147 kata dia. Pengakuan mereka Pak. Iya, ya sebab yang 50-40 bantai di kali mah dihitung sama dia. Karena dipikirnya hanyut hilang. Iya, pokoknya malah disengaja kan dihanyut-hanyutkan supaya dan itu ukuran dia yang ada di darat aja maksud dia. Tapi makanya sampai 161 makam di sini ada 161 itu 161, iya 161 diambil dari kali, ada yang keluarganya tahu tapi Atung Adul itulah jadi sekian. Memang 147 mungkin yang di darat. Nah gitu ya. Apa yang jawab? Alhamdulillah pemerhati sejarah. Nah, itu markas Belanda itu asli loh, markas polisi mah. Pak, sebelum jauh lagi ke peristiwa kemerdekaan kita balik lagi ke Rawagede. Jadi pemicu peristiwa Rawagede itu sebenarnya karena ada yang tentara Belanda yang waktu yang 7 orang itu. Iya pokoknya di mana-mana Belanda tuh paling itu oleh Pak Lukas itu terus ya 2 orang berapa orang. Jadi tenar lah nama Pak Lukas. Tapi dicari-cari terjadi. Baru 19 Agustus pembuatan BKR. BKR ini cikal bakalnya TNI, Badan Keamanan Rakyat. Siapa Panglima Jawa Barat? Pangkatnya Kolonel Abdul Haris Nasution. Iya, Pak Nasution. Yang Komandan Resimen Jakarta Letnan Kolonel pangkatnya Mupreni Mumin dari peta tadi. Kalau di Karawang Bekasi Kapten Lukas, Komandan Kompi Karawang Bekasi. Iya. Komandan Kompi.
Oh, Kapten Lukas jadi yang Mau menguasai Bekasi, Karawang Bekasi dan Karawang Bekasi. ini, makanya Makanya paling heboh di Cikarang kalau diserang Belanda ya tetap dilindungi oleh masyarakat. itu makanya Gara-gara jatuh korban iya, seperti ini ya, ini Pak, ya. gara-gara Pak Lukas mampir di sini. Nah itu membabi butanya apa? Setelah BKR rubah jadi TKR. PKR ada TKR. TKR itu apa? Tentara Keamanan Rakyat. Itu 5 Oktober makanya hari ABRI. Oh ya, sampai sekarang Iya. tetap ya. TKR rubah lagi TRI. Tentara Republik Indonesia. TRI ganti lagi TNI. Nah itu makanya cikal bakal. Komandan Semen Jakarta pindah ke Cikampek depan BNI, sekarang di BNI itu dirubah namanya siapa? Bukan Mupra ini ganti Letnan Kolonel Suroto Kunso yang gugur 25 November 46 di Rawagabus. Itu gara-gara itulah Pak Lukas membabi butanya kepada Belanda. 46. Makanya 47 dikejar-kejar sampai di sini. Itulah kejadian rawa gede. Itu perlindungan masyarakat. Iya, tapi kebetulan waktu itu Pak Lukas sudah berangkat. Di sini Kiai Nur Ali pesantren At-Taqwa Bebelan juga markasnya di sini. Ya, Kiai Nur Ali Bekasi. Dan waktu itu ada 104 orang Hizbullah anak buahnya Kiai Nur Ali. Dibawa oleh Pak Lukas hari Senin jam 12. Jangan udah kita berangkat ke Bekasi kan itu. Di Bekasi sampai jam 9 jalan kaki ke Pabayuran kali itu waktu itu. Ketemu kenal inilah diangkat jadi batalion Taji Malela yang sekarang di Bantar Gebang markasnya. Kalau dulu mah di Kerawang 324 lah gitu ya. Nah itulah itu teh Pak Lukas teh. Itulah ceritanya kenapa bisa sampai seperti korban ini Pak, gara-gara mencari seseorang, termasuk ibu saya, keluarga saya lah yang Oke, jadi sementara segini dulu perbincangan kita bersama narasumber hari ini. Mungkin nanti insya Allah bakal ada lanjutan lagi part kedua atau selanjutnya nanti. Oke, terima kasih sobat Story Official. Sama-sama. Alhamdulillah.